Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1107 memang libur di minggu ini. Pastinya kalian para OPR sudah tak sabar menantikan perilisan One Piece chapter 1107. Namun jangan bersedih, karena sang editor sudah memberikan preview alias sedikit bocoran untuk One Piece chapter 1107. Sebelum kalian menikmati soft ilernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama OPR sekalian. Sang editor alias abdi dalamnya Oda memberikan preview seperti ini. Klimaks Arc Egghead. Apa yang akan Luffy dan yang lainnya lakukan? Menarik kok. Dari informasi yang dibocorkan oleh pada Sensei, Arc Egghead sudah memasuki puncaknya. Dan Luffy sudah dapat dipastikan bertarung melawan sang antagonis utama dalam arc ini, yaitu si Buanteng Saturn. One Piece chapter terbaru masih memperlihatkan kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead. Para pasifista model Mark III masih menembakkan sinar laser mereka ke arah kapal perang Angkatan Laut. Sedangkan para Angkatan Laut masih melancarkan Buster Call ke arah Pulau Egghead. Di sisi lain, kondisi Dr. Vegapunk semakin memburuk setelah dijadikan donat oleh Saturn. Selai strawberry semakin banyak melumuri tubuhnya. Vegapunk tak boleh mati, itu sama saja misi Luffy dan bajak laut topi jerami gagal total. Di area Fabrio Face saat ini tak ada yang bisa menangani luka donat milik Dr. Vegapunk. Dan satu-satunya cara mereka harus membawa Vegapunk ke area Lab Face. Karena di Lab Face ada chopper yang dapat merawat luka Dr. Vegapunk. Selain itu di dalam laboratorium milik Dr. Vegapunk juga terdapat organ manusia buatan. Yap, pasti sebagian organ dalam milik Vegapunk sudah hancur setelah dicolok oleh kaki Saturn. Sehingga mau tidak mau, Vegapunk harus segera dioperasi jika memang dia ingin selamat. Roket vakum telah dihancurkan oleh Kizaru dan sekarang mereka bertanya-tanya bagaimana cara mereka dapat masuk ke area Lab Face. Yap, saat ini grup Sanji masih memakai pakaian khusus Pulau Egghead sehingga mereka masih mengenakan sepatu dom yang dapat digunakan untuk terbang. Tapi jika mereka terbang, maka mereka harus melewati penghalang Frontier Dome. Sehingga Sanji harus meminta Vegapunk Edison untuk menonaktifkan perisai tersebut agar mereka dapat masuk ke area Lab Face. Atlas membawa Kuma, sedangkan Bonnie membawa Vegapunk terbang ke atas. Namun Kizaru kembali tak membiarkan mereka untuk memasuki area Lab Face. Sehingga Sanji dan Franky mencoba melindungi yang lain dengan bertarung melawan Kizaru. Yap, saat ini hanya ada 3 ekor musuh yang terdapat di dalam Pulau Egghead, yaitu si Banteng Saturn, si monyet kuning Borsalino, dan si kucing Oyen Rob Lucci. Dimana yang terkuat adalah Saturn, kemudian Kizaru, dan yang paling lemah adalah Rob Lucci. Sudah jelaskan pembagian lawan yang akan dihadapi oleh kru topi jerami di puncak perang Arc Egghead kali ini. Saat ini, Jinbei sedang pergi menuju ke tempat pertarungan antara Zoro dan Rob Lucci dengan tujuan untuk membantu Zoro dan memastikan Zoro agar tidak tersesat. Kemudian Kizaru akan mengikuti kemana Vegapunk pergi karena tugas yang diberikan padanya saat ini adalah untuk menghabisi semua musuh yang ada di Pulau Egghead. Sedangkan Luffy sudah jelas, dia langsung bertarung 1 lawan 1 dengan Gorosei Saturn. Dengan naiknya Kizaru ke area Lab Face, memberikan ketakutan dan teror pada kru topi jerami. Sanji sendirian terlihat masih kesulitan untuk melawan Kizaru. Yap, inilah saatnya yang tepat untuk tukar guling. Jinbei akhirnya bertarung melawan Rob Lucci sendirian, sedangkan Zoro dan Sanji lah yang bertarung melawan Kizaru. Akhirnya Luffy mendaratkan pukulan pertamanya pada Saturn. Di sisi timur laut Pulau Egghead, bajak laut Giant Warrior yang dipimpin oleh Dory dan Brogy semakin dekat dengan Pulau Egghead. Kapal perang Angkatan Laut mulai bergerak menuju ke sisi timur laut pulau untuk mencegah kedua raksasa itu memasuki Pulau Egghead. Yap, Dory dan Brogy akan bertarung melawan beberapa Vice Admiral Angkatan Laut. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana Dory dan Brogy bertarung dengan serius. Di sisi lain area Lab Face, Brook dan Lilith masih terus meluncur di atas kapal Thousand Sunny. Mereka belum tahu bagaimana cara untuk menghentikan kapal Thousand Sunny agar tidak terus tergelincir di atas awan yang telah dibekukan oleh Brook. Karena jika terus tergelincir, mereka akan jatuh ke lautan. Namun karena perairan di sisi timur laut Pulau Egghead sudah disapu bersih oleh Dory dan Brogy, maka pendaratan mereka di lautan akan sedikit lebih aman. Itulah sedikit bocoran dari sang editor. Sebagai informasi tambahan, One Piece chapter 1107 secara resmi baru akan dirilis pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024. Lalu bagaimana dengan soft ilernya? Yap, bagi kalian nakama OPR yang belum tahu,
Minggu kemarin ada drama di Jepang yang membuat persopileran manga jadi ketar-ketir. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Senmen, terdapat 2 orang asing dari luar Jepang yang berumur sekitar 30 tahunan telah ditangkap oleh polisi Tokyo dengan kasus telah memposting manga yang dirilis oleh Shonen Jump di internet sebelum waktu perilisan resminya. Apakah Shopkiller sudah tamat? Menurut salah satu leaker, dalam beberapa minggu ke depan, spoiler akan mengalami delay selama 1 hari. Yang biasanya Raw keluar di hari Rabu, maka mulai minggu depan Raw akan keluar di hari Kamis, sehingga versi bajak laut kemungkinan besar baru akan dirilis pada hari Jumat. Kemudian, Shopkiller singkat yang biasanya rilis di Selasa pagi, kemungkinan baru akan rilis di Selasa malam ataupun di Rabu pagi. Sang leaker juga menginformasikan kronologi kenapa drama ini bisa terjadi. Sang leaker berkata, "Saya akan memberikan pembaruan cepat untuk membantu Anda memahami situasi ini dengan lebih baik. Saya menerima informasi dari salah satu sumber terpercaya saya tentang apa yang terjadi mengenai masalah penangkapan sumber tersebut. Orang yang melaporkan polisi dan mengekspos sumber di balik gambar mentah adalah seorang penerjemah yang terafiliasi dengan tim tertentu yang menerjemahkan manga dan berurusan dengan sumber tersebut. Dia memberitahu polisi tentang para peretas utama dan lokasi mereka dan terkait dengan kelompok situs pembajak seperti TCB, OPScan, dan Scanpia. Informasi ini memungkinkan polisi untuk berhasil menangkap sumber setelah penyelidikan yang panjang. Menariknya, penerjemah yang sama sebelumnya telah meminta salah satu peretas utama untuk membagikan tautan donasinya dengan niat untuk mengambil uang dan melarikan diri sebelum polisi berhasil menangkap sumber tersebut. Membagongkan memang. Dunia bajak membajak. Keras, bos. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai preview alias sedikit bocoran dari editor untuk One Piece chapter 1107. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!